Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurban Yusuf, NIM 2023 31260. Saya dari kelas proyek teknologi informasi B. Kali ini saya akan menjelaskan sistem IT MBG, yaitu strategi arsitektur informasi dan manajemen proyek terpadu program makan bergizi gratis di Indonesia. Saya akan menjelaskan rencananya lewat slide berikut. Yang pertama, visi strategis program MBG. Mengapa kita butuh MBG? Karena kita berbicara tentang melayani 62 juta penerima manfaat termasuk adik saya setiap hari selama 5 hari dalam seminggu gitu. Setiap hari melalui lebih dari 27.000 dapur satuan pelayanan. Tanpa integrasi teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain dalam koridor SPBE ini, mengelola kompleksitas logistik dan standar gizi secara nasional ini secara manual itu agak mustahil. Terus ada 3 tantangan fundamental, yaitu disparitas geografis, di mana tingginya biaya logistik atau bahkan hambatan untuk wilayah 3T. Keamanan pangan, mencegah keracunan akibat pelanggaran SOP dan kegagalan cold chain atau logistik dalam penyimpanan makanan. Efisiensi anggaran, menanggulangi ancaman kebocoran anggaran serta ketidakterpaduan data yang menyebabkan kesalahan sasaran. Proyek ini tidak berdiri di ruang hampa. MBG dibangun di atas fondasi hukum yang kuat. Kita mengacu pada Perpres 1 Data Indonesia dan SPBE. Implementasi ini menjamin data kita aman di Pusat Data Nasional PDN Tier 4 untuk ketersediaan 99,99%. Terus data juga aman terlindungi lewat enkripsi end-to-end sesuai dengan UU PDP. Dan interoperabilitas sendiri, kewajiban menggunakan API melalui SPLP untuk pertukaran data antar lembaga, karena akan banyak lembaga yang berkolaborasi dalam proyek ini. Kunci keberhasilan program ini adalah interoperabilitas yang tadi. Kita tidak membuat aplikasi yang terfragmentasi melalui SPLP. MBG mensinkronkan data NIK dari Dukcapil, data siswa dari Dapodik, data kesehatan dari Satu Sehat. Hasilnya validasi penerima manfaat menjadi sangat presisi secara real time. MBG mengonversi kebijakan medis menjadi algoritma teknis berdasarkan standar angka kecukupan gizi Kemenkes. Sistem akan menghitung basal metabolic rate untuk setiap siswa dan dirata-ratakan nanti. Jadi setiap anak secara otomatis berdasarkan usia, berat, tinggi badan, dan berat badan. Jadi porsinya tepat gitu loh, nggak kurang nggak lebih. Jadi sangat tepat sasaran dan menekan angka gizi, menekan angka kurang gizi atau stunting. Terus manajemen resep terpusat rolling menu. Untuk menjaga variasi, kami menerapkan sistem rolling menu 10-14 hari. Kami akan menyesuaikan resep berdasarkan kategori geografis. Misal fokus protein ikan di daerah pesisir, atau yang lainnya misal untuk daerah gunung. Terus kategori budaya, misal gudeg untuk daerah Jogja, atau kategori umum untuk seperti telur, ayam, tempe. Untuk efisiensi anggaran jangka panjang, dengan koneksi ini kita bisa tahu gitu loh, misal untuk 14 hari ke depan butuhnya ayam berapa, jadi bisa di stok dan kita bisa tahu loh untuk dapur tidak ada kecurangan bahan gitu loh. Terus logistik cerdas dan smart cold chain. Ke sisi logistik, kami menggunakan optimasi rute untuk memangkas jarak tempuh hingga 37%. Selain itu, untuk wilayah terpencil kami menggunakan SOCO atau solar cooling, pendingin tenaga surya di wilayah 3T, karena kan listrik juga kadang masih susah di wilayah 3T. Jadi kita menggunakan cold chain portable gitu loh untuk menekan biaya logistik hingga 40%. Dan juga ada sensor IoT-nya, jadi kita bisa menginfokan petugas jika ada masalah atau segala macam lewat sensor. Blockchain atau akuntabilitas, bagaimana kita bisa transparansi anggaran? Jawaban paling tepatnya adalah blockchain, karena setiap transaksi dari petani hingga ke tangan siswa akan tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Pembayaran kepada vendor dapur atau supplier bisa lewat smart contract jika sudah diterima, dan penerimaannya juga harus proof of delivery tervalidasi via QR code atau biometrik.
Terus roadmap implementasinya fase 1 untuk inisialisasi data di semua wilayah, standarisasi arsitektur, dan berikutnya fase 2 April sampai Juni deployment infrastruktur ke seluruh dapur, modul pengadaan blockchain juga mulai diaktifkan. Terus fase 3 optimasi menu AI-nya dan di scale up ke nasional, juga integrasi penuh sistem pembayaran ke supplier, karena kan menggunakan smart contract, jadi semua pembayaran juga mulai digital gitu loh agar bisa tercatat di blockchain. Fase 4 Oktober sampai Desember evaluasi dampak gizi dan audit menyeluruh dari sistemnya, dan disempurnakan dengan sistem integrasi span lapor dari siswanya. Dampak makro MBG multiplier efek ekonomi hijau. Efisiensi anggaran bisa 20% dengan sistem ini, itu udah puluhan triliun, karena kan anggaran MBG juga gede sekali, bahkan hingga 300 triliun. Hemat 20% saja sudah lumayan gitu loh, bisa puluhan triliun. Kita bisa alokasikan untuk hal-hal lain untuk membantu, misal logistik atau pangan untuk ditingkatkan, atau petani bisa kita bantu agar hasil panen ini juga makin naik. Itu mungkin bisa menekan juga nanti biaya MBG ini. Sebagai kesimpulan, MBG bukan sekedar sistem informasi, melainkan investasi masa depan untuk generasi Indonesia Emas 2045. Kita membangun birokrasi yang modern, akuntabel, dan berorientasi hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.